Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Dewi Agustin. Oke, pembahasan pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan pemasaran, khususnya mengenai positioning pada e-service. Nah, ada apa saja materi bahasan dalam video ini? Yang pertama, kita akan belajar terkait dengan customer driven service marketing. Jadi apa saja sih yang bisa mempengaruhi atau bisa jadi pertimbangan pemasar dalam menentukan strategi pasar khususnya pada bidang jasa. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan elemen of positioning. Jadi apa saja sih dalam kita melakukan positioning itu ada elemen-elemen apa saja sih nantinya gitu. Dan yang ketiga terkait dengan prinsip dalam positioning khususnya pada bidang jasa. Yang keempat yaitu adanya penggunaan positioning maps. Nanti akan saya kasih contoh apa itu yang dimaksud dengan positioning maps. Dan yang terakhir kita akan belajar terkait dengan pengembangan positioning strategi yang efektif itu ada apa saja yang perlu diperhatikan. Oke, langsung saja kita ke bahasan yang pertama terkait dengan customer driven service marketing strategy. Di sini teman-teman semua bisa melihat ada 3 poin, di mana 3 hal ini yang biasanya menjadi penentu pemasar dalam proses melakukan strategi pemasarannya. Pada dasarnya service ataupun e-service ataupun dengan produk yang sifatnya barang atau tangible itu sama ya. Dalam customer driven marketing strategy itu pasti ada 3 hal yang perlu dianalisa terlebih dahulu. Yang pertama yaitu terkait dengan customer-nya, tentang bagaimana pemasar itu harus mengembangkan apa saja sih yang bisa membuat pasar itu tertarik terhadap sebuah barang. Nah, tentunya bagaimana pemasar itu bisa mengetahui pengembangan sebuah produk di dalam pasar, tentunya si pemasar juga harus memahami dulu nih, apa saja sebenarnya yang bisa membuat pepasar itu tertarik. Apa saja yang sedang menjadi hits di pasar, apa saja yang sedang diperbincangkan oleh netizen itu ada di dalam customer analysis. Sehingga diharapkan ketika pemasar itu mengetahui posisi dari keinginan atau ketertarikan para konsumen atau calon konsumennya, maka si pemasar ini bisa menentukan dengan tepat apa saja sih faktor yang bisa atau barang yang mungkin bisa membuat dalam hal ini jasa yang tentunya bisa membuat si pasar itu tertarik sama hal itu. Lalu di sini juga di dalam customer analysis juga tentunya pemasar itu melihat menggali potensi-potensi segmen yang ada di dalam pasar itu seperti apa. Jadi nanti bisa make sense, bisa nyambung antara produk yang dia keluarkan, jasa yang dia keluarkan dengan kebutuhan si konsumennya, dengan cara konsumen bagaimana bisa tertarik, itu nanti bisa jadi lebih mudah ketika di awal si pemasar ini menentukan customer analysis-nya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu adanya competitor analysis. Tentunya ketika kita mau berperang di pasar, kita juga harus paham pasar itu isinya siapa aja. Sama dengan halnya di produk barang ya, ataupun yang sifatnya tangible. Di dalam service atau e-service sendiri, pemasar juga tentunya harus paham dia ada di medan perang seperti apa, sehingga pemasar wajib paham siapa saja pemain yang khususnya bermain di dalam bidang yang sama dengan dia. Dia harus bisa menganalisa, kira-kira kalau dia jualan service sayur gitu ya, seperti layaknya tukang sayur tapi dia bikin online service gitu, kira-kira siapa saja yang sudah ada di dalamnya, baik itu secara substitusi maupun secara komplementer, baik itu memang kompetitor yang langsung head to head yang benar-benar barangnya mungkin akan sangat mirip, ataupun kompetitor yang sifatnya komplementer. Dia nggak selalu seperti sama barang yang dijual, tetapi dia bisa jadi salah satu yang membuat calon pelanggan kita untuk tidak jadi beli ke kita, gitu. Itu adalah competitor analysis. Kemudian yang ketiga, yaitu terkait dengan company analysis. Tentunya setelah tahu nih luar seperti apa perusahaan,
khususnya pemasar harus paham betul apa yang dimiliki atau apa kekuatan dari si perusahaan itu sendiri. Sehingga di sini pemasar wajib mengidentifikasi apa itu strength-nya perusahaan, apa itu weakness-nya, apa itu opportunity-nya dari hasil dia melihat lingkungan sekitar tadi, dari hasil competitor analysis, dan juga tentunya dari threat yang mungkin bisa timbul di kemudian hari. Setelah pemasar itu mencoba untuk menganalisa 4 hal tadi atau biasa kita sebut sebagai SWOT ya, tentunya di company analysis itu pemasar juga harus paham betul sumber daya yang dimiliki. Baik itu finansial, baik itu human yang dimiliki, aset yang dimiliki, sehingga nanti bisa tepat ya apa yang memang mau disampaikan ke pasar itu memang punya supply-nya, punya resources-nya gitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu element of positioning. Ada beberapa tahapan sebelum kita sebenarnya melakukan positioning ke pasar ya. Yang pertama terkait dengan segmentation. Segmentation ini adalah proses ketika pemasar memutuskan membagi populasi atau pasar itu menjadi beberapa kelompok ya. Nah, selanjutnya yaitu ketika pemasar sudah tahu nih pasar itu ada berapa kelompok sih di dalamnya, bisa kita kelompokkan menjadi kelompok apa saja gitu. Jadi di dalam segmentation ini pemasar memastikan ternyata di dalam satu lingkungannya mereka itu kita bisa bagi ke dalam beberapa kelompok-kelompok sesuai dengan kriteria masing-masing. Itu segmentasi. Katakanlah misalnya kita tinggal di Jakarta. Di Jakarta itu kira-kira kita bisa segmenkan mereka berdasarkan apa saja sih? Tuh, oke, bisa berdasarkan gender pasti ya, laki-laki perempuan. Kita bisa berdasarkan penghasilan gitu ya, berdasarkan misalnya umur atau generasi. Tentunya setiap kelompok tadi itu memiliki kesamaan karakter ya. Jadi kita membagi kelompok-kelompok itu berdasarkan karakter-karakter yang memang kita kelompokkan yang sama gitu ya. Itu segmentasi. Nah, lalu yang dilakukan dalam proses targeting itu seperti apa? Dalam proses targeting itu pemasar itu mencoba untuk melihat atau menilai dari setiap segmen yang tadi sudah dikelompokkan itu mereka punya attractiveness apa nih? Mereka punya ketertarikan apa nih dari setiap segmen? Oh, ternyata kalau misalnya tadi orang Jakarta dan dia adalah generasi milenial, ternyata mereka sekarang sangat tertarik dengan namanya K-pop, misalnya seperti itu. Sehingga di sini pemasar di dalam proses targeting itu dia bisa memutuskan nantinya segmen mana nih dengan interest tersebut yang memang akan diambil, yang akan dijadikan target pasar dari si penyedia jasa tersebut gitu. Jadi dari sisi targeting ini kita sudah bisa memprofiling nih, sudah bisa memberikan gambaran. Oh, nanti calon konsumen saya itu calon yang saya akan berikan service itu seperti misalnya dia adalah anak muda, dia dengan gaya hidup suka nongkrong, katakanlah seperti itu. Nah, itu adalah targeting yang harus dilakukan oleh setiap pemasar ya. Kemudian selanjutnya setelah kita tahu targetingnya seperti apa, kita menuju ke proses positioning-nya. Di dalam positioning ini perusahaan harus mampu melihat apa sih yang akan menjadi keunikan si layanan yang akan disediakan ini dibandingkan kompetitor yang lainnya. Sehingga nanti ketika di pasar punya uniqueness sendiri gitu. Sehingga positioning-nya nanti akan lebih bisa mudah diterima sehingga juga lebih mudah diingat ketika pun ada atribut-atribut yang mengarah ke dalam brand tersebut itu
konsumen bisa langsung menentukan brand mana sih yang punya karakter demikian. Nah, kuat lemahnya positioning ini nantinya sangat bisa mempengaruhi bagaimana konsumen akan attract, akan tertarik dengan si produk kita gitu. Nah, tadi kembali lagi ke terkait dengan segmenting service market, di mana pemasar itu membagi-bagi atau mengelompokkan pasar menjadi beberapa kelompok ya. Di sini ada beberapa hal yang juga pemasar harus pahami dalam proses menentukan kelompok. Yang pertama bahwa ternyata si konsumen itu punya pilihan ya. Mereka itu punya pilihan yang sangat beragam dan konsumen itu bisa memilih dari pilihan-pilihan yang ada tersebut. Dan mungkin dari satu kategori yang sama, dikatakanlah dia punya kategori yang sama di sisi umur ya, secara generasi itu sama, bisa jadi mereka punya perbedaan persepsi terhadap sesuatu. Nah, jadi di sini pemasar juga harus jeli nih terhadap segmenting service market itu memang mau yang seperti apa yang mau disegmentasikan. Apakah berdasarkan umur tadi, apakah berdasarkan gaya hidup? Karena bisa jadi umurnya sama tapi gaya hidupnya beda, maka biasanya juga akan masuk ke segmen yang berbeda. Karena nanti kebutuhannya juga pasti berbeda gitu. Nah, kemudian juga yang diperhatikan dalam melakukan segmentasi adalah pemasar harus juga paham segmentasi itu harus berdasarkan level dari service yang akan diberikan ya. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi service itu kan banyak levelnya ya. Kita sudah belajar di video sebelumnya bahwa service itu nggak semuanya itu benar-benar pure service. Ada yang benar-benar pure service, ada yang kita bisa sambil bisa melihat barang. Kalau credence ya, kita kemarin sudah belajar itu benar-benar kalau orang itu belum membeli produk tersebut, membeli jasa tersebut, maka orang tersebut tidak akan bisa pernah menilai produk jasa tersebut baik atau tidak. Ada beberapa jasa tapi yang memang sudah bisa ditebak dulu atau bisa dianalisa lebih mudah dulu dibandingkan yang sifatnya credence tadi. Misalnya restoran, kita bisa dengan menganalisa konsumen itu masih bisa filter, menganalisa produk tersebut sesuai dengan misalnya menu yang disediakan. Kayak gitu. Walaupun dia belum mencoba betul-betul ya, tapi di situ paling nggak si konsumen bisa membagi-bagi kelompok penyedia jasa berdasarkan itu. Nah, jadi di poin 2 ini terkait dengan pemasar melakukan segmentasi, pemasar harus paham bahwa ketika melakukan segmentasi itu biasanya ada service level yang berbeda-beda yang membuat juga calon konsumen itu juga ada di tingkatan level yang berbeda gitu. Yang selanjutnya ada namanya targeting service market. Nah, di sini ada satu bagian yang menarik sekali teman-teman. Di situ ada jadi targeting itu dalam service market ada 4, dibagi jadi 4 ya. Yang pertama terkait dengan market focus, yaitu di mana sebenarnya di dalam tabel ini dia melihat antara bagaimana pasar itu akan diambil oleh para pemasarnya, apakah pasarnya itu secara sedikit atau banyak gitu ya pasar yang akan mereka targetkan, bisa juga dan juga dari sisi service yang akan disediakan. Jadi jasa disediakan apakah dia sempit atau sifatnya sedikit atau sifatnya lebar atau banyak gitu. Dan perpaduan antara market service dan juga offering services-nya itu menentukan target strategi yang akan bisa diambil. Nah, misalnya di sini adalah market focus. Market focus adalah strategi targeting di mana produk tersebut itu mencoba untuk mengambil pasar yang cukup sedikit ya, cukup sempit, pasar yang diambil cukup sedikit, tapi jasa yang diberikan itu cukup banyak gitu ya. Nah, kemudian untuk yang fully focus itu adalah ketika si pasar yang ditetapkan sebagai calon target pasar itu cuma sedikit saja dan juga begitu pula jasa yang diberikan juga sangat sedikit. Nah, itu nanti masuknya ke fully focus.
Yang selanjutnya ketika service di mana dia sifatnya atau strateginya namanya unfocused. Unfocused adalah ketika pemasar mencoba mengambil banyak market pasar yang akan mereka layani gitu ya, dengan juga offering yang luar biasa besar. Jadi di sini unfocused kita sebutnya. Jadi layanan tersebut bisa dipakai oleh semua orang, semua umur, semua gender kayak gitu ya. Level tingkatan ekonomi itu tuh nggak berpengaruh. Jadi benar-benar dia tidak fokus dia bilangnya di sini. Yang terakhir adalah service focus. Di mana service focus ini si pemasar mencoba untuk kalau dari sisi pasarnya cukup banyak ya, tapi yang dia sediakan itu sedikit. Jadi di sini memang fokusnya pada service yang sedikit tetapi untuk market yang cukup lebar, cukup banyak gitu, cukup besar gitu ya. Yang terakhir dari video saya yaitu terkait dengan prinsip dari positioning service yang baik itu seperti apa sih? Jadi dalam pengembangan repositioning yang baik tentunya kita harus perusahaan itu harus mengembangkan positioning yang dia ada di dalam benak si konsumen ya. Jadi positioning yang baik, baik itu service maupun produk barang ya, kurang lebih itu sebenarnya sama. Yang pertama yaitu perusahaan itu harus mampu membuat posisi produk tersebut di benak konsumen atau target konsumennya. Yang kedua, posisi itu harus konsisten. Jadi ketika misalnya pelanggan itu menyebutkan mendengar satu merek tersebut itu dia langsung paham bahwa oh, AirAsia, everyone can fly. Dia memang maskapai yang memang untuk dipergunakan oleh seluruh masyarakat yang mungkin dengan kategori yang eh, apa perekonomiannya tidak yang level bukan yang level atas gitu ya. Nah, kemudian ada positioning must set company apart from its competitor. Tentunya positioning yang baik dia harus punya posisi dibandingkan kompetitornya. Perbedaannya apa? Itu harus clear ya. Kemudian yang selanjutnya bahwa perusahaan juga tidak bisa melakukan semua hal ke orang-orang. Dia harus punya fokus untuk apa? Untuk menjaga agar positioningnya ini bisa konsisten gitu. 4 hal tadi apabila dilakukan oleh para pemasar itu bisa mendorong si para pemasar memiliki brand yang cukup kuat di pasar sehingga service tersebut juga punya positioning yang tinggi di dalam pasar. Gitu. Harapannya nanti ke purchase intention-nya lebih tinggi juga ya. Nah, ini ada namanya positioning maps. Nanti teman-teman bisa membuat ini ya, berlatih untuk memetakan di mana posisi brand yang teman-teman analisa. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa baca kalau dalam positioning map itu ada dua yang biasanya kita akan blended ya. Misalnya yang pertama terkait dengan dia luxury dan moderate luxury. Jadi kita bisa lihat di dua hal itu sama satu lagi financial district dan inner suburb. Di sini akhirnya bisa ketahuan mana-mana saja yang memang di sini hotel ya, hotel yang dia kategori high luxury dan juga financial district posisinya. Begitu pula di sini juga ada expensive, less expensive, high expensive, moderate expensive. Dari hasil dari positioning map ini diharapkan pemasar paham apakah kompetitornya itu banyak di situ, pemainnya banyak di situ. Pun kalau banyak bisa melakukan apa agar positioningnya lagi-lagi bisa kuat dan tidak ganda ya, harus konsisten gitu. Nah, ini yang terakhir, bagaimana mendevelop positioning strategi yang efektif. Yang pertama terkait dengan target audience. Target audience itu harus spesifik. Kita harus bisa memprofile siapa target service kita, orang-orangnya seperti apa karakternya, dia dari grup yang seperti apa, itu harus dideskripsikan dengan rinci. Ya, kemudian ada frame of reference, di mana di sini pemasar juga harus paham posisi e-service ini akan ada tuh di ranah yang mana gitu. Tentunya kalau e-service sama yang bukan e-service, dia tentu saingannya juga akan berbeda nantinya. Nah, di sini pemasar harus menganalisa nih,
dia mau pakai platform yang mana, konteksnya e-service tersebut, sehingga dari situ bisa melihat kompetitor yang main di dalamnya itu siapa saja, apa yang menjadi pembeda dengan offering yang kita lakukan, sehingga nanti kita bisa menonjolkan hal apa nih yang tidak dimiliki oleh orang lain di platform tersebut. Point of difference di sini nyambung ya, bahwa pemasar harus ada stand out dari si competition-nya apa. Jadi harus ada spesifik yang bisa mudah diingat oleh pemasar gitu. Yang terakhir terkait dengan reason to believe. Ini sangat penting sekali. Jadi apalagi sifatnya kan e-service ya. Service itu cenderung untuk tidak terlihat, sulit untuk dinilai, sehingga bukti-bukti bahwa brand tersebut itu bisa mendeliver ke consumer dengan satisfying, itu bisa jadi salah satu bukti atau proof orang akhirnya bisa mau menerima, percaya, dan akhirnya mau membeli atau mau repeat purchase gitu. Ya, untuk selanjutnya ada assignment ini bagi kelas yang saya ampu, kelas e-service marketing, bagi kelompok menjadi 10 kelompok. Silahkan pilih salah satu brand e-service marketing. Kemudian analisa terkait target marketnya, dia masuk ke dalam kategori apa. Tentunya berdasarkan statement juga yang kalian putuskan ya secara bersama, dan buat positioning map-nya. Jangan lupa bikin deskripsinya. Silakan nanti tugasnya dikumpulkan di Microsoft Teams sesuai dengan channel minggu mata kuliah dengan tema ini dilakukan, yaitu minggu ketiga. Dari saya sekian, apabila ada pertanyaan silakan bisa ke kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.